Semua itu akan terjadi jika kita tidak menggunakan akal sehat. Semua itu akan terjadi jika kita tidak mau membetulkan situasi itu sekarang juga. Jangan biarkan ide-ide modern menyebabkan hancurnya dunia, tempat kita semua hidup. Dewasa ini, dunia sedang berputar menuju ke sulit dikatakan menuju kemana. Bisa jadi pengetahuan dan ilmu yang telah kita peroleh ini justru akan menjadi alat untuk melakukan berbagai kekejaman dan kekerasan. Lalu kita akan tenggelam di dalamnya. Karena itu, kita akan bersungguh-sungguh merenungkan hal-hal itu. Bangsa dan masyarakat kita ini besar sekali nilainya bagi kita. Jadi, janganlah menjadikan sebagai alat untuk kepentingan Anda, agar Anda merasa bergairah dalam bertindak, atau untuk nafsu ketenaran Anda. Jika masyarakat hancur, Anda tidak akan mempunyai cara untuk membangunnya kembali. Buddhisme memang sepenuhnya benar dalam mengajarkan pada kita keluhuran yang dapat mencegah semua bahaya ini. Keluhuran rasa terima kasih kepada mereka yang telah membantu kita. Siapakah yang telah membantu kita? Pertama, ada orang tua kita yang telah merawat kita dari lahir sampai dewasa. Tidak ada orang lain di dunia ini yang berani memberikan pengorbanan sedemikian besar kepada kita, yang mencintai dan menunjukkan kepada kita amat banyak kasih sayang seperti orang tua kita. Kebaikan mereka harus selalu kita ingat, lebih daripada kebaikan orang lain. Namun yang terjadi adalah kita hampir tidak pernah memikirkan mereka sama sekali. Kenyataan bahwa kita hampir tidak pernah memikirkan mereka itulah yang membuat kita menjadi sombong dan tidak berterima kasih, sementara usia kita bertambah. Kita cenderung lupa bahwa semasa kecil kita menjadi majikan mereka. Kita lupa bahwa setiap anak punya kekuatan untuk memerintah orang tuanya secara sewenang-wenang, sesuka hati, bahkan dengan cara yang tidak pantas. Justru ketika si anak masih sangat kecil, pada masa itulah dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Orang tua harus menjalani dan mengalami amat banyak kesulitan sehingga mereka benar-benar pantas dikasihani. Orang tua mencoba apa saja yang dapat mereka lakukan untuk menenteramkan anak itu karena cinta mereka kepadanya, karena anak itu adalah darah dagingnya. Jika si anak memerintah orang tuanya untuk menjadi burung, orang tua harus menjadi burung. Jika si anak memerintah orang tuanya untuk menjadi kucing, mereka harus menjadi kucing, walaupun mereka sama sekali bukan burung atau kucing. Dengan kata lain, mereka harus berlari lintang punggang untuk mendapatkan apa yang diinginkan anak itu. Jikalau tidak, suara kecil yang memilukan akan melengking memenuhi rumah. Setiap anak sudah pernah menjadi tuan bagi orang tuanya. Anak memerintah orang tuanya ke sana kemari sesuka hati. Ketika anak itu bertambah besar, posisinya agak menurun dari tuan menjadi bos dan kemudian menjadi pengawas. Tetapi selama anak itu masih sangat kecil, dia memegang kekuasaan mutlak di dalam keluarga. Apapun yang diinginkannya haruslah menjadi kenyataan. Kalau tidak, anak itu akan menangis terus, melengking dan menguras air mata sampai matanya membara. Jadi,
Orang tua harus berlari kian kemari untuk memuaskan kemampuan si anak. Setiap anak menduduki posisi majikan, bos dan pengawas di dalam keluarganya, sebelum posisinya akhirnya menurun sampai tingkat yang dapat ditoleransi. Namun tidak pernah dia setuju untuk turun sampai ke tingkat yang sama dengan orang tuanya. Sampai saat dia harus berpisah dari orang tua karena kematian. Si anak selalu memegang kendali kekuasaan. Tidak diragukan lagi, kita semua di sini, Anda semua dan saya, sudah pernah menduduki posisi majikan di dalam keluarga, bos bagi keluarga, pengawas di keluarga. Kebiasaan ini sudah amat melekat sehingga kita terus memanfaatkan orang tua, walaupun secara tak sengaja, karena prinsip-prinsip alam di antara orang tua dan anak memang menciptakan ikatan semacam ini. Hal ini juga berlaku untuk semua orang di dunia. Maka demi keluhuran dan kebenaran, mengingat bahwa orang tua kita telah memberikan kehidupan dan telah melakukan amat banyak kebaikan untuk kita, kita sebagai anak tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita. Kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka, sekalipun secara tidak sengaja. Itu tidak sesuai dengan kenyataan bahwa kita telah hidup di bawah naungan segunung kebaikan orang tua. Memaksakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan sebagai anak, melecehkan cinta kasih dan kasih sayang mereka kepada kita, memerintah mereka sesuka hati, dan berbicara secara kasar kepada mereka. Ini semua merupakan kesalahan yang amat besar di pihak kita. Beberapa anak berselisih dengan orang tua dengan sikap sombong hanya karena dibakar nafsu keinginan. Mereka merengek kepada orang tua, minta dibelikan barang-barang seperti yang dimiliki oleh teman mereka, tanpa memikirkan budget keluarga sama sekali. Mereka ingin benda ini itu, ingin uang sekian banyak. Terus-menerus menyebabkan kerisauan. Padahal di pihak orang tua, hati mereka sudah siap meledak. Membesarkan anak saja sudah cukup sulit, tetapi kehidupan jadi lebih sulit lagi jika si anak sepertinya tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi, saya minta Anda memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Membesarkan anak benar-benar merupakan beban yang jauh lebih berat daripada memelihara binatang berapapun jumlahnya. Jika Anda belum mengalami kesulitan yang besar, cobalah merawat satu atau dua anak. Anda akan tahu seperti apa kesulitannya. Bukan maksud untuk mengkritik anak di sini, hanya berbicara sesuai dengan kenyataan di dunia. Saya juga pernah duduk di kepala orang tua saya, mengkencingi pangkuan mereka dan mencelomoti mereka dengan kotoran saya. Mungkin tidak ada yang bisa menyaingi saya dalam hal ini. Tujuan saya hanyalah agar kita yang sudah memperlakukan orang tua sebagai budak bisa mempunyai rasa bersalah atas apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Dengan begitu, kita tidak menjadi sombong atau tinggi hati terhadap mereka. Kita tidak mencoba memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar atau sebelum tiba waktunya. Tidak peduli betapa miskinnya orang tua, mereka telah amat keras bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan kemampuan mereka. Kita semua ini sudah pernah menjadi anak yang dibesarkan dengan amat susah payah oleh orang tua kita. Janganlah berpikir bahwa Anda adalah dewa yang turun dari istana surga
dan tiba-tiba muncul tanpa dilahirkan atau dirawat oleh siapapun. Hanya karena penderitaan dan kesulitan orang tua, maka kita sekarang bisa duduk di sini sebagai orang dewasa, murid, guru, atau apapun juga.